Hello Brovers, dari video kemarin yang recap film animasi, kalian banyak banget nih yang rekomendasiin gua untuk recap alur cerita film animasi lagi, tapi buatan Asia, lebih tepatnya Malaysia nih bang. Filmnya itu berjudul Bobo Boy The Movie. Sebenarnya gua tuh udah nonton animasi ini teh jauh gitu kan dari sebelum video ini, bahkan sebelum ada channel ini gua udah nonton season-seasonnya gitu kan, seri-serisnya. Cuman gue belum nonton yang The Movie-nya, dan begitu gue lihat The Movie-nya ternyata bagus juga gitu kualitasnya. Plot ceritanya juga ringan tapi cukup menghibur, terutama bagi kalian yang memang suka banget hal-hal yang berbau kekuatan super, atau mungkin kalian yang memang suka banget sama film animasi 3D, mungkin ini cocok buat kalian karena memang efeknya tuh memanjakan mata banget. Video kali ini gue akan nge-recap film Bobo Boy The Movie yang pertama terlebih dahulu, yang nanti akan gua nextnya ke Boboiboy yang kedua. Sebelumnya silahkan di subscribe, aktifkan juga loncengnya, dan kalau sudah, mari kita mulai recap alur cerita dari film Boboiboy The Movie tahun 2016, and welcome back to Clip on X, family friendly. Film dibuka dengan sebuah kapal luar angkasa yang melaju kencang. Kemudian ia mengeluarkan beberapa robot kecil berwarna kuning dari pesawat itu. Di sini kita diperlihatkan pemilik pesawat itu yang bernama Kapten Borara. Nah, Kapten Borara ini sendiri memang sedang mengincar robot di depannya yang bernama Clam Cobot. Singkat cerita, Borara ini berhasil menangkap Clam Cobot, namun Clam Cobot berhasil menggunakan kekuatan teleportnya untuk melarikan diri beserta dengan objek-objek yang ada di sekitarnya. Film Bobo Boy The Movie pun dimulai. Berlanjut pada seorang kakek yang sedang mancing dan terkejut gitu kan, kagok dan gitu melihat ada pulau terapung. Jadi si Klam Kobot ini berteleportasi ke bumi berbarengan dengan membawa objek di sekitarnya tadi kan. Berlanjut pada tokoh utama kita yang bernama Boboiboy Boy. Nah, si Boboiboy ini tuh dibangunkan oleh Ochobot karena sudah terlambat untuk pergi berkemah. Di sini kita melihat Easter egg kecil di mana ini menyinggung apa yang terjadi pada seri sebelumnya, karena Boboiboy ini sudah menjadi pahlawan yang cukup terkenal ya. Singkat cerita, si Boboiboy ini pergi berkemah. Namun di tengah perjalanan Boboiboy melihat ada perampok yang sebenarnya tadi sudah diberitakan ya. Di sini Boboiboy memutuskan untuk menangkap perampok itu, walaupun sebenarnya dia ini sudah ada janji dengan temannya. Singkat cerita, Boboiboy membelah diri menjadi 3 untuk menangkap perampok itu. Akan tetapi Adudu dan Prop ini datang untuk menyusahkan Boboiboy. Di sini satu elemen Boboiboy yaitu Halilintar kebagian untuk melawan Prop dan Adudu. Sedangkan elemen Topan mengejar si perampok itu. Tidak membutuhkan waktu lama untuk Boboiboy membereskan perampok itu. Berlanjut pada berita yang menjelaskan kejadian perampok tadi, serta berita yang mengabarkan bahwa terdeteksi benda aneh yang muncul di dekat Pulau Rintis. Nah, benda aneh ini sendiri merupakan objek tanah yang teleport karena Klam Kobot tadi malam. Namun si kakek nelayan tadi justru tidak dipercaya ceritanya oleh orang-orang di sekitarnya. Ah, si abah ngawadul wae gitu kan, meren. Di sini Boboiboy juga baru ingat bahwa ia ada janji untuk berkemah dengan temannya. Balik lagi ke Borara yang mendeteksi adanya Klam Kobot di bumi. Borara pun menugaskan anak buahnya yang bernama Yoyo O untuk mencari Klam Kobot. Ia juga mendeteksi adanya energi bola sfera yang frekuensinya ini mirip sekali dengan Klam Kobot, tapi dia tuh tipenya beda gitu. Borara pun memutuskan untuk membawa armadanya ke planet bumi. Di sini kita juga diperlihatkan satu tokoh lagi, yaitu Kikita. Berlanjut pada Boboiboy yang kembali mengecewakan sahabatnya yang sudah menunggu lama untuk berkemah. Ada Feng juga sang pengendali bayangan, ada Yaya yang memanipulasi gravitasi, ada Ying sang memanipulasi waktu, ada Gopal yang memanipulasi bentuk. Nah, mereka semua ini kecewa karena Boboiboy ini melupakan janjinya. Alasannya adalah Boboiboy tadi itu membelah 3 terlalu lama yang membuatnya menjadi pelupa. For your information, itu adalah kelemahan dari Boboiboy itu sendiri ya. Singkat cerita, Boboiboy ini ditemui oleh Papa Zola yang memberinya motivasi bahwa Boboiboy ini tuh harus lebih dewasa lagi dan bisa memprioritaskan sesuatu. Boboiboy pun memutuskan untuk mengajak temannya memancing cumi bersama Papa Zola besok di dermaga jam 10 pagi. Di sisi lain, Prop dan Adudu sangat senang sekali karena mereka ini akan kedatangan salah satu anggota dari jenis alien yang sama seperti Adudu yang bernama Geng Tengkotak. Nah, kelompok ini dipimpin oleh Kapten Borara, di mana kelompok ini berfokus pada pemburuan bola sfera. Maka dari itu, Adudu sangat senang sekali karena mereka bisa bekerja sama mengalahkan Boboiboy.
Balik lagi ke Boboiboy yang kaget karena Ochobot ini mau dibawa oleh Klam Kobot ke Pulau Apung. Untungnya si Ochobot ini langsung ditarik oleh Boboiboy. Pagi harinya Gopal, Ying, Yaya kembali ngomelin Boboiboy yang selalu nggak nepatin janji gitu kan. Namun di tengah perdebatan tiba-tiba muncul awan hitam dari portal tersebut dan keluarlah pesawat luar angkasa yang dimana itu adalah pesawat Borara. Singkat cerita, Borara beserta anak buahnya Nubadak-Badak turun gitu kan. Borara berencana untuk mengambil Ochobot karena Ochobot ini pernah melakukan kontak dengan Klam Kobot yang merupakan bola sfera juga kan. Boboiboy pun kembali membelah dirinya menjadi tiga untuk melawan anak buahnya Borara yang bernama Gaga Nubadaktea lah pokoknya. Temannya pun ikut membantu akan tetapi si Borara ini ternyata mempunyai kekuatan sfera juga yang dapat melancarkan lubang hitam atau gargantua hingga lokasi itu porak-poranda. Boboiboy pun gagal menyelamatkan Ochobot, namun di sini si Brofeng telah datang ternyata ya. Mereka pun langsung pergi menemui Papa Zola di dermaga. Karena hanya Papa Zola lah yang tahu gitu kan lokasi Pulau Terapung itu berkat ceritanya si Aki-Aki nelayan tadi. Mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan Ochobot. Di sisi lain, Adudu ini menjadi jatuh cinta gitu kan dengan salah satu anak buah Borara yaitu Kikita. Borara kemudian mendapat informasi kalau ternyata Boboiboy ini dalam perjalanan menuju Pulau Terapung juga. Borara kemudian menugaskan Adudu untuk menghadang Boboiboy menggunakan makhluk biologis mirip sotong yang dimana sotong ini bisa berubah menjadi badak pisan kalau kekenaan cai gitu kan. Dan benar aja gitu, sotong itu membuat Prop, Adudu, dan Boboiboy kewalahan hingga memperlambat mereka. Sedangkan Borara sudah dekat sekali mengikuti Ochobot yang pergi ke arah Klam Kobot. Balik lagi ke sotong yang sangat ngehesekeun Boboiboy hingga pada akhirnya Boboiboy mengkombinasikan serangannya dengan Feng hingga sotong itu modar. Singkat cerita mereka pun sampai juga di Pulau Terapung. Di sini kita diperlihatkan beberapa tumbuhan yang tidak biasa karena komponen pulau ini memang dari planet lain yang teleportasi ke bumi. Di sini Gopal terjerat oleh tumbuhan-tumbuhan bergerak di hutan pulau itu. Balik lagi ke Ochobot yang masih di tracking oleh Borara. Malam harinya Boboiboy memutuskan untuk menetap di tengah hutan untuk berkemah terlebih dahulu karena ya mereka butuh istirahat cuy. Di sisi lain Ochobot berhasil bertemu dengan Klam Kobot. Akan tetapi alat trackingnya ini dirusak dan membuat Borara kehilangan jejak. Maka dari itu Borara memerintahkan untuk mengeluarkan satu senjata lagi yang ia punya. Balik lagi ke Boboiboy yang tiba-tiba dihubungi oleh Ochobot. Boboiboy dan yang lainnya pun memutuskan untuk pergi menemui Ochobot karena mereka sudah mendapatkan tracking lokasinya hingga mereka sampai di sebuah goa. Saat mereka menyusuri goa, akhirnya Ochobot pun ditemukan bersama dengan Klam Kobot. Nah, di sini Klam Kobot tuh kayak lagi ngetransfer sesuatu gitu ke Ochobot cuy. Nah, Ochobot pun meminta Klam Kobot untuk menceritakan semuanya. Jadi, Klam Kobot ini adalah bola sfera generasi pertama yang dimana ia hanya mempunyai satu kekuatan yaitu teleportasi. Tapi sebenarnya kekuatan ini tuh penting banget bagi si Borara. Si Klam Kobot ini sedang diincar oleh Borara untuk diserap kekuatannya agar kekuatan teleportasinya ini dapat memudahkan Borara untuk menjajah seluruh galaksi. Tanpa disangka-sangka ternyata Borara juga sudah berada di sana. Pertarungan pun tak terelakkan hingga mereka memutuskan untuk melarikan diri dari goa itu. Di sisi lain, Papa Zola, Prop, dan Adudu ketakutan bertemu dengan senjatanya Borara yang tadi yang ternyata itu adalah hiu tapi berkaki gitu kan. Balik lagi ke Boboiboy yang dibawa ke tempat bola sfera itu berasal. Namun Borara dan pasukannya datang mengacaukan semuanya. Gopal di sini terjatuh dan untungnya berhasil diselamatkan oleh Boboiboy Topan. Ying dan Yaya pun menghadapi Gaga, namun tidak semudah itu karena Borara memerintahkan Gaga untuk menggunakan perubahannya itu. Dan Borara sendiri mengejar si Klam Kobot. Balik lagi dengan Adudu, Prop, dan Papa Zola yang hampir jatuh ke jurang. Di sisi lain Boboiboy sangat kerepotan dengan Gaga yang berubah menjadi badak edan gitu. Mereka pun tetap kalah melawan Gaga. Borara pun berhasil menangkap Klam Kobot dan memutuskan untuk kembali ke kapal. Sesampainya di sana, si Borara ini langsung menyalakan mesin untuk menyerap kekuatan dari Klam Kobot. Papa Zola dan Adudu juga berencana untuk masuk ke kapalnya Borara.
Balik lagi ke Bobo Boy yang menelusuri jalan penuh kabut, dan ternyata mereka menuju ke laboratorium bola sfera serta bertemu dengan salah satu robot sistem laboratorium bola sfera. Ocobot pun masuk ke sebuah kapsul penelitian lab itu. Di sisi lain, Adudu ketahuan Kikita dan juga ketahuan oleh Gaga. Balik lagi ke Borara yang masih memproses penyerapan kekuatan Clam Cobot. Di sisi lain, Ocobot ini ternyata sudah terupgrade dan menjadi lebih modern lagi, dan ternyata Ocobot ini sengaja mengupgrade dirinya karena Ocobot sudah mempunyai kekuatan teleport. Jadi ternyata pas tadi di goa, si Clam Cobot ini sudah sempat mentransfer kekuatannya yang teleport itu. Hal ini membuat Borara sangat marah sekali. Ocobot juga sudah ditugaskan untuk bepergian ke luar galaksi agar tidak ketangkap oleh Borara lagi dan disalahgunakan kekuatannya. Borara pun mengancam akan membunuh Adudu, Prop, dan Papa Zola apabila mereka tidak menyerahkan Ocobot. Bobo Boy pun datang untuk menghadapi si Borara ini. Di sini Feng berusaha untuk mengikat Sandra dengan bayangan hingga pada akhirnya Ocobot melakukan teleport tiba-tiba dan disalurkan dengan bayangannya Feng sehingga dapat membuat para Sandra ini diselamatkan. Namun rencana ini gagal karena si Kikita ini menembaknya menggunakan sniper. Ocobot pun disedot kekuatan teleportnya. Borara pun kini berhadapan dengan Bobo Boy secara langsung. Bedanya di sini Borara jauh lebih kuat dari yang sebelumnya karena menggunakan armor dan juga menggunakan kekuatan teleport. Silakan nikmatin pertarungannya. By the way, maaf ya kalau musiknya nggak ada dan gue ganti background karena ya musiknya copyright cuy, asli suram. Seluruh serangan itu masih belum cukup melawan si Borara ini nih. Gelo keras edan nih orang asli. Borara pun menggunakan kekuatan gargantuanya untuk membinasakan mereka semua. Kini giliran Feng yang menggunakan kekuatan barunya itu. Namun Feng ini sedikit lengah hingga membuat si Borara ini dapat melarikan diri. Akan tetapi, haha, si Adudu berhasil mengubah koordinatnya kembali ke tempat semula. Boboiboy yang sudah gergetan edan langsung membuka kekuatan paling barunya, yaitu berpecah menjadi 7. Yes, di sini ternyata Boboiboy mendapat elemen baru lagi dari Ochobot tadi. Ada dua elemen baru, yaitu Boboiboy Thorn dan ada yang satu lagi yang bernama Boboiboy Solar yang bahkan digadang-gadang menjadi elemen paling powerfulnya Boboiboy gitu cuy. Akhirnya Borara pun berhasil dimusnahkan juga oleh Boboiboy Solar dengan lasernya itu. Ochobot juga ternyata masih hidup karena Cobot mengorbankan tenaga terakhirnya untuk menghidupkan kembali Ochobot. Di sini ada plot twist menarik di mana si babunya Borara yang tadi itu ternyata merupakan seorang kapten yang menyelidiki pergerakan dari geng Tengkotak. Alien ini bernama Kokochi. Oh, itu tadi adalah alur cerita dari film Boboiboy the Movie
tahun 2016. Kita akan lanjut ke Boboiboy The Movie yang kedua yang katanya bakal jauh lebih edan kualitasnya gitu cuy. Untuk film The Movie pertama ini menurut gua aja itu udah cukup bagus cuy. Dari plotnya yang dibawa sangat ringan. Mengingat film ini juga kan diperuntukkan pada semua kalangan ya. Kualitas animasinya sendiri keren banget untuk kelas Asia Tenggara. Karena kalau dilihat dari beberapa efek seperti listrik, cahaya, es, api, angin, dan lain-lain itu cukup keren ya, walaupun sebenarnya teksturnya masih sedikit kurang dipoles. Namun overall Boboiboy ini berhasil sukses pada The Movie yang pertamanya loh ini. Buat kalian yang mau request silahkan cantumkan aja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya karena gue selalu umuminnya sekarang H-1 sebelum diupload, jadi ya dadakan edan gitu premiernya. Go Clip on X, pamit undur diri and I'll come see you next time.